Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana supaya tidak terjebak dalam nuansa ini? Jadi Anda punya ilmu, agama cukup baik, bisa menghalau sifat setan. Anda punya kedudukannya cukup tinggi, bisa terhalau dari sifat buruk. Anda punya peningkatan harta benda, bisa mencegah setan membawa hasad. Bagaimana caranya? Ya, saya cukupkan pada bagian yang pertama dulu karena ini ada turunan ya. Ya, kita mulai dengan kedudukan dulu. Konsepnya ada di Quran surah 3 ayat ke-26. Ya, pelan-pelan. Ini agak detail ya, kita agak detail sedikit. Posisi paling kanan di pertengahan, agak ke bawah sedikit. Ada? Baik, sebentar. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Dan seterusnya ayat. Baik. Sekarang perhatikan. Ibu dan bapak sekalian, kedudukan dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-mulk, mulkun. Kalau sudah dipegang jadi milkun namanya, milik, bahasa Indonesia milik ya. Orangnya disebut dengan malik, pemiliknya. Pelan-pelan. Sekarang perhatikan ya, supaya setiap orang yang sekiranya sedang berada di tingkat tingginya atau orang yang belum mendapati itu, supaya sadar tentang kaidah ini dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menghambat setan datang bawa penyakit. Jadi orang punya kedudukan bisa mencegah ria dan sombong. Orang yang belum mendapati itu juga tidak terkesan dengan sifat iri hati yang mungkin muncul. Perhatikan kaidah pertamanya. Qulillahumma malikal mulki. Katakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang punya kedudukan. Lihat kaidah Quran. Perhatikan kaidah Quran ya. Saya ulang, kaidah Qurannya berkata, sesungguhnya saat kedudukan itu melekat pada seseorang, sebetulnya dia bukan pemiliknya. Dia bukan pemiliknya. Yang punya Allah. Ya, lihat, malikal mulki, yang punya kedudukan itu Allah. Ya. Allah bisa gilirkan kalau seketika misalnya Allah ingin cabut, Allah cabut. Diangkat jadi menteri, tuh naik. Allah ingin cabut, jadi cabut. Sudah, kamu 20 hari saja ya. Nanti saya izinkan kembali, besok jadi wakilnya aja. Bisa jadi. Bisa terjadi gitu kan. Cabut ya cabut, Anda nggak bisa mengatur. Bisa terjadi apa saja. Ya. Dan di situ biasanya ada hikmah. Ya, biasanya ada hikmah. Nah, teman-teman sekalian, kalimat yang pertama, qulillahumma malikal mulki, katakan yang punya kedudukan itu Allah. Kalau dialamatkan kepada yang sedang diamanahi, artinya, kamu jangan angkuh dengan kedudukan kamu. Gak usah ria, yang punya itu bukan kamu, yang punya saya. Kapan aja saya bisa cabut. Karena itu ketika Anda sedang diamanahi dengan kedudukan tertentu, Anda harus belajar, tanyakan pada pemiliknya, ya Allah, saya diamanahi ini, apa yang harus saya perlakukan dengan amanah ini? Ya, tanyakan, supaya ketika Anda dititipkan, maaf, sifat titipan itu kan Anda harus rawat kan? Saya nitip handphone Pak, begitu kembali kepada saya, casingnya sudah berubah, statusnya sudah beda, fotonya ganti, gitu kan? Bagaimana perasaan saya? Ya Allah nitipkan kedudukan kepada Anda, lalu Anda selewengkan. Anda dititipkan tidak pada yang lain karena Allah percaya dengan Anda. Karena itu tanyakan kepada Allah bagaimana cara saya menggunakannya. Ini bagian pertama. Ya. Nah, tapi ini bahasan yang berbeda. Sekarang saya mau alihkan kepada poin yang penting. Bagi Anda yang belum mendapati itu, cegah setan membawa sifat iri hati. Jangan iri. Karena Allah bisa gilirkan hari ini untuk dia, besok pensiun mungkin untuk Anda. Dia meninggal, selesai mungkin dipindahkan pada yang lain. Jadi ketika seseorang mendapatkan kedudukan tertentu, cara yang elegan jangan iri hati dengan itu. Cara yang paling elegan, lihat, punya siapa tadi kedudukannya? Punya Allah. Quran surah yang keempat ayat 32. Posisi paling kanan di tengah ke bawah sedikit. Ya, saya sudah tulisan kalau tidak keliru. Ya, Quran surah 4 ayat 32. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. Ada ayatnya? Oke, sekarang perhatikan. Saya agak pelankan sedikit ya, Bapak dan Ibu sekalian, bagi orang yang sedang diamanahi kedudukan, kata Allah tidak usah angkuh,
Jangan salah gunakan kewenangannya, karena itu cuma titipan. Saya yang punya, bukan kamu. Ya Allah, bagaimana cara saya menggunakannya? Ya, cara paling singkatnya, bocorannya, ya kata Quran, gunakan untuk kepentingan ibadah. Ya. Kalau ada orang punya kedudukan kemudian nyeleweng, dia ketinggalan. Karena dulu ada yang lebih hebat namanya Fir'aun, sampai ngaku Tuhan, dia nyeleweng, dan masalah juga. Ya. Karena itu ketika Anda dititipkan, kata Allah, gunakan untuk ibadah. Ya. Saya pesan ya, Anda misalnya di tingkat militer punya kedudukan cukup tinggi gitu kan, Masya Allah, atau di masyarakat punya kedudukan RT, RW dan sebagainya, bikin kebijakan yang bernilai ibadah. Sholat subuh berjamaah hari Sabtu di masjid, bikin surat. Begitu disebarkan kepada orang-orang sekitar Anda, 3 orang aja datang ke masjid, itu Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Mumpung masih di atas Pak, kalau sudah nggak ada, nggak bisa lagi begitu, nggak bisa lagi. Ibu pun support Bu, karena biasanya kedudukan suami terbawa oleh istrinya. Ya, terbawa. Ya. Bapak RT, yang RT bapaknya, ibu disebut ibu apa? Padahal yang RT bapaknya kan. Bahkan kadang-kadang lebih RT dibandingkan bapaknya dalam situasi tertentu, gitu kan? Nah ini arahkan Bu, isi Pak, bikin dong. Yuk gerakan sholat berjamaah, gerakan sholat ahad misalnya subuh berjamaah. Begitu ada yang ke masjid karena edaran Anda dapat pahalanya. Sedangkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan nikmat itu, kata Allah, nggak usah iri. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Quran surah 4 ayat 32. Kamu nggak usah iri hati dengan kelebihan yang telah Allah titipkan kepada orang lain selain kamu. Karena setiap orang pasti punya kelebihan, kata Allah. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi yang paling menarik, yang elegan, lihat kalimatnya. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Ya, laki-laki itu akan mendapatkan kelebihan-kelebihan dalam hidupnya sesuai dengan usaha dia. Jadi kalau dalam bahasa bebasnya begini, kalau Anda